Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Di sore hari ini kita bisa kembali menyapa Anda dalam program live interaktif favorit kita semua, yaitu live interaktif ekonomi Islam bersama guru kita tentunya Ustadz Dr. Erwan Ditarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau saat ini telah terhubung bersama kita dari studio Jakarta. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, kaifalukum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz, wa jazakumullah khairan sudah menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita di sore hari ini. Baik, pemirsa juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, seperti biasa, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar, mendulang faedah, dan juga kita akan dengarkan tentunya jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang bisa Anda sekalian sampaikan, baik melalui redaksi kami di dewanfatwa.com, atau bisa juga Anda sekalian sampaikan melalui telepon kami di 021 2123 2333, atau bisa juga disampaikan melalui telepon WhatsApp kami di 0821 706087. Dan kita juga menyapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini turut mendengarkan program ini secara relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Dan sebelum kami mulai, kami kembali mengajak Anda untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini. Melalui rekening aktif kami bisa disaksikan pada layar kaca Anda di nomor rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor rekening 777 184 1842. Baik, pemirsa tanpa berlama-lama lagi, kita mohon izin Ustadz, kita mulai dari pertanyaan pertama Ustadz ya. Silahkan. Baik Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, pertanyaan pertama dari Bapak Andri di Aceh. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya tentang zakat. Beliau menanyakan, Ustadz, sumber penghasilan kami suami istri dari bekerja sebagai PNS. Masing-masing kami memiliki penghasilan yang terpisah. Nah, apakah saat bayar zakat, tabungan kami itu digabungkan atau masing-masing? Karena kalau tabungannya hanya 1 orang itu tidak sampai nisab. Akan tetapi kalau 2 tabungan tadi digabungkan antara suami istri baru mencapai nisab. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Begitu Ustadz pertanyaannya, barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kewajiban zakat diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal pada setiap harta yang dimiliki sempurna oleh seorang yang terpenuhi rukun syaratnya. Dia mukmin, dia muslim, dan memiliki harta yang sampai nisab. Dalam kasus yang ditanyakan, ini tidak digabung, masing-masing berzakat bila sampai nisab. Kalau suami yang sampai nisab, istri tidak, maka suami yang wajib berzakat, istri tidak. Atau sebaliknya. Ya. Maka dalam kasus yang ditanyakan, tidak ada kewajiban zakat bagi mereka. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita Ustadz. Ada Bapak Andri dari Aceh. Kembali kita beralih Ustadz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Muhrim di Bangka Belitung. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum. Ana adalah seorang penjahit. Sekitar tahun 2019 atau 2020, Ana lupa persisnya, ada yang datang minta tolong untuk menjahitkan resleting di roknya. Dan sampai hari ini, pembeli tersebut tidak pernah datang lagi untuk mengambil roknya. Dan Ana juga nggak tahu ada di mana alamatnya.
Pertanyaan Ana, apa yang mesti Ana lakukan terhadap rok tersebut? Bolehkah Ana pakai sendiri atau berikan ke orang lain atau bagaimana ya Ustadz? Mohon jawabannya, jazakumullahu khairan. Ya, sebaiknya Anda pertama ditulis setiap barang yang masuk di inventaris. Dan bila tidak diambil lebih dari setahun dan setiap klien Anda berikan bukti bahwa dia menyerahkan tanggal berapa dan kapan diambil, berapa biayanya. Dan tulis di bawah struk itu pernyataan, bila barang tidak diambil lebih dari 1 tahun, Qamariyah, ya umpamanya atau 1 tahun Syamsiyah, tidak diambil, maka kami ya sebagai pemilik jasa, bila belum dibayar, maka kami berhak menjual kepada pihak ketiga dengan harga pantasnya, harga pasar, kemudian kami ambil uang upah untuk kami. Kalau ada sisanya, kami sedekahkan karena yang pemilik barang tidak kunjung datang. Kalau dengan Anda membuat declare seperti itu, tentu akan lebih baik dan akan aman. Sekarang dalam kasus yang sudah ada ini, kalau memang sudah lebih 2 tahun, dia sudah bayar atau belum? Kalau belum, Anda boleh jual. Ambil uang biaya jasanya. Kemudian bila ada sisanya, berikan kepada fakir miskin. Wabillahi taufik. Kalau dia sudah bayar, ya, daripada umpamanya membuat tempat Anda penuh, Anda boleh memberikannya kepada fakir miskin. Adapun Anda pakai, tidak boleh. Kecuali Anda adalah fakir miskin itu sendiri. Wabillahi taufik. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh kita Muhrim dari Bangka Belitung. Baik Ustadz, kita sapa telepon kita Ustadz di sore hari ini ada Ummu Bilal di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan untuk Ustadz pertanyaannya. Nah, Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, mau bertanya terkait dengan muamalah ini Ustadz. Jadi, dulu anak agak terlupakan juga ya Ustadz ya. Jadi, tempo hari anak ada pengiriman paket ya Ustadz ya, dokumen untuk ke suatu wilayah keluar kota. Nah, ternyata di sana itu diwajibkan harus, karena dokumen itu harus bersamaan dengan asuransi begitu Ustadz ya, harus ada asuransinya begitu. Nah, terus Ana bilang kalau nggak asuransi, enggak Bu, khusus ada barang-barang tertentu harus memang ada asuransinya. Jadi ya Ana ya mau nggak mau karena memang itu dari sananya harus ada begitu. Nah, jadi Ana membayarnya. Nah, ini bagaimana dengan ini Ustadz ya, begitu ya. Jadi ketika kita ada pengiriman, ekspedisinya itu mewajibkan untuk barang-barang tertentu katanya harus sudah termasuk asuransi begitu Ustadz ya. Gitu. Jadi secara hukumnya bagaimana Ustadz ya kalau seperti itu? Baik, cukup Ibu? Nah, baik, begitu. Cukup Ibu ya. Mohon penjelasannya Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ibu atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Afwan, Nana tidak mendengar apapun. Nah, Taib Ustaz. Ana izin bacakan Ustaz ya. Ya. Baik Ustaz. Jadi Ummu Bilal tadi menanyakan tentang bagaimana tatkala misalnya beliau menanyakan tadi beliau ingin menerima sebuah paket berupa dokumen Ustaz. Nah, kemudian karena dokumen itu barang berharga, jadi pihak ekspedisi itu mewajibkan adanya asuransi. Nah, tadi beliau menanyakan
Gimana Ustadz kalau kondisinya seperti itu? Jadi kita terpaksa untuk bayar asuransi, kalau enggak barangnya nggak nyampe. Jadi gimana Ustadz hukumnya? Barakallahu fikum. Minta kepada ekspedisinya diinkludkan harganya. Yang ini bisa-bisa berapa ini biayanya, kemudian ini asuransinya, berapa semuanya biayanya. Tidak ada masalah. Sama seperti Anda beli tiket pesawat, harga tiket memang 1 juta. Jakarta, Surabaya. Itu sekitar 11% itu adalah asuransi jasara harja. Tidak ada masalah karena di-include dalam pembelian tiket. Begitu juga Anda melewati jalan tol. Tertulis di sana bahwa itu sudah termasuk asuransi jasara harja. Ya, tidak ada masalah. Dinamakan at-tabi' yughtafaru fi at-tabi'i ma la yughtafaru fil matbu'. Kaidah fiqhiyah, sesuatu yang mengikut walaupun hukumnya haram, tapi dia statusnya sebagai pengikut dalam akad, maka hukumnya dibolehkan. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penelpon kita Umu Bilal dari Tangerang. Ustadz, kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Abu Zaid di DKI Jakarta. Beliau menanyakan, Bismillah, izin bertanya Ustadz, apa hukumnya membangun pintu garasi mobil melebihi batas tanahnya? Jadi pintu garasinya keluar sekitar 50 cm dari pagar rumahnya. Dengan catatan pintu garasinya itu tidak sampai ke jalan sehingga mengganggu kepentingan umum. Begitu Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fikum. Nabi mengingatkan sallallahu alaihi wasallam, man iqtata'a shibran minal ardi tawwaqahu Allahu yawmal qiyamati sabal aradin. Siapa yang mengambil tanah yang bukan haknya 1 jengkal akhi paling 15 cm, maka Allah akan kalungkan di lehernya 7 lapis langit dan bumi nanti di hari kiamat. Itu berat itu akhi. Ya. Maka lebih baik dinding rumah Anda mundurkan 50 cm kalau memang mentok umpamanya, daripada Anda mengambil sesuatu yang bukan hak Anda, tanah yang bukan hak Anda. Wabillahi taufiq. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita Abu Zaid dari DKI Jakarta. Biasa kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Kali ini pertanyaan datang dari Ibu Evi di Yogyakarta. Beliau menanyakan, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah saat ini Ana sudah hijrah dari pekerjaan Ana di sebuah bank ribawi. Dulu saat masih kerja, Ana pernah ngasih pinjaman kepada teman dan saat ini belum lunas. Pertanyaannya Ustadz, apakah jika saya menagih pinjaman tersebut, yang notabene pinjaman tersebut Ana berikan dari gaji yang haram atau syubhat? Dengan menagih hutang tadi, Ana takut termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali mengambil riba. Namun di sisi lain, saat ini Ana sedang sangat membutuhkan uang. Mohon pencerahannya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ya. Saya butuh informasi apakah pada saat itu beliau sudah tahu bekerja di lembaga ribawi itu haram atau tidak. Kalau dia tidak tahu bahwa bekerja di lembaga ribawi adalah perbuatan yang haram, membantu mensupport kegiatan riba, Allah Azza wa Jalla memaafkan. Man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Yang telah berlalu kata Allah untuk dia, berarti Allah maafkan. Maka bila itu adalah yang dia lakukan pinjaman tadi
sebelum dia mengetahui bahwa bekerja di situ haram, boleh dia tagihkan. Ya, boleh dia tagihkan. Adapun bila Anda mengalami kesulitan hidup, ya, Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah mengatakan, wa may yuhajir yajid fil ardi muragaman katsiratan wasi'ah. Orang-orang yang berhijrah meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, karena hakikat hijrah itu, kata Nabi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka bila Anda nyatakan tadi sudah hijrah, meninggalkan berbuat dosa besar tempat pekerjaan tersebut, Allah sudah pastikan, yajid fil ardi muragaman katsiratan wasi'ah. Pasti orang itu akan mendapatkan keluasan di muka bumi Allah dan rezeki yang banyak. Ya. Adapun keluhan tadi, semoga Allah mudahkan dan itu tentu bagian dari konsekuensi hijrah. Hijrah adalah beribadah kepada Allah. Tentu akan banyak cobaan-cobaan dan rintangan-rintangan yang dihadapi. Apakah kita ikhlas hijrah karena Allah atau tidak? Kalau Anda dan semua kita ikhlas hijrah karena Allah Azza wa Jalla, itu tantangan kehidupan menjadi mudah untuk dihadapi. Dalam kondisi yang sangat berat umpamanya, silahkan Anda datang ke lembaga ambil zakat. Di sana ada hak-hak Anda sebagai orang yang tidak mampu. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami Ustadz oleh penanya kita tadi, Ibu Evi dari Yogyakarta. Kembali kita beralih Ustadz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Bapak Rido di Sumatera Utara. Beliau menanyakan, bagaimana hukumnya Ustadz? Saya punya mobil travel yang saya dapat dari hasil berjudi. Dan mobil tersebut saya gunakan untuk menjalani usaha travel mobil saya Ustadz. Dan saya juga saat ini tidak ada usaha lain selain dari mobil travel tersebut. Bagaimana Ustadz hukumnya hasil yang Anda dapatkan dari usaha travel mobil tersebut Ustadz? Mohon penunjuk dan penjelasannya. Barakallahu fikum. Mobil tersebut dia dapatkan dari apa tadi? Judi Ustadz. Dari hasil menang judi. Nah. Ya. Halalkah mobil tadi? Bila seseorang mendapatkan harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah dan pihak yang memberikannya ikhlas dan ridho, seperti riba, seperti judi, ya, itu kan ada statement bahwa siap dia kalah, ridho, ikhlas. Siap dia akan bayarkan riba, ridho dan ikhlas. Maka ridho dan ikhlasnya itu tidak menjadikannya halal. Akan tetapi ketika orang yang mendapatkan bunga riba ini, atau orang yang mendapatkan hasil judi ini, ya, ketika dia bertobat kepada Allah, ini kepada siapa hartanya diberikan, harta hasil judi dan hasil riba tadi? Apakah dikembalikan kepada pihak pemberi riba atau yang kalah judi tadi? Para ulama mengatakan, tidak. Karena ini bukan milik mereka lagi. Dengan distorkannya uang tadi oleh mereka dan diterima oleh pihak yang lain, itu bukan uang dia lagi. Dia sudah ikhlas untuk keluar.
Lalu apakah di tangan orang yang menang halal? Juga tidak. Maka uang itu ijma' para ulama diberikan ke pihak ketiga. Siapa dia itu? Kemaslutan umum atau fakir miskin. Sabilillah. Ya. Dan bila orang pemegang harta haram, harta judi dan harta riba ini statusnya fakir miskin, dia boleh mengambilnya. Ya. Wabillahi taufiq. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita Ustaz ya. Kembali beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Bapak Yusril di Kepulauan Bangka Belitung. Beliau menanyakan, apa hukum penghasilan dari YouTube yang mengiklankan produk halal, akan tetapi materi iklannya mengandung aurat? Nah, apakah tetap halal karena produknya halal atau menjadi haram karena iklannya mengandung aurat? Begitu Ustaz pertanyaannya, barakallahu fikum. Dia mengiklankan Produk halal Ustaz. produk halal tetapi iklannya dengan cara yang haram. Nah, Ya. Itu menampakkan aurat perempuan. Dengan adanya unsur yang haram tadi, maka fee yang didapatkannya pun tidak halal. Karena ada unsur haram. Wabillahi taufiq. baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjadi pencerahan bagi penanya kita Ustaz. Tadi Bapak Yusril di Kepulauan Bangka Belitung. Kembali ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ada Ibu Puji Lestari dari Jawa Tengah. Beliau menanyakan, Ustadz, saya punya pohon pepaya yang tumbuh miring, sehingga bagian akar dan batangnya itu ada di wilayah saya. Sedangkan buahnya itu berada di pinggir jalan umum. Apakah lantas buahnya itu berarti menjadi hak umum? Begitu Ustadz pertanyaannya, barakallahu fikum. Anda mau ngambil juga boleh. Orang lain yang lewat, dia lompat, dia ambil juga boleh. Ya, begitu juga kalau itu condongnya ke rumah tetangga. Anda ngambil boleh, tetangga ambil juga boleh. Baik Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi pencerahan tadi bagi penanya kita Ibu Puji di Jawa Tengah. Kembali ke pertanyaan berikutnya Ustadz, mohon izin dari Bapak Alam Syekh di Banten. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukum meraih beasiswa kuliah dengan cara yang curang seperti mencontek? Apakah uang beasiswa yang saya terima tadi harus saya berikan kepada khalayak umum atau individu misalnya? Begitu Ustadz pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Ketika Anda melakukan ghish, ya, berdosa, Nabi mengatakan, Man ghasya falaysa minna. Orang yang ghish, mencontek, menipu, karena termasuk bagian golongan kami. Ini menunjukkan dosanya dosa besar. Ya, dan atas dosa itu Anda tidak berhak menerima beasiswa tadi. Lalu bagaimana? Karena kalau Anda sampaikan ini saya dapat mencontek, oh berarti kamu tidak layak untuk mendapatkannya. Ketika tidak layak, tidak bisa Anda ambil atau Anda berikan ke pihak ketiga. Anda tak boleh mengambilnya dan itu dikembalikan kepada lembaga yang menyalurkannya untuk yang lain yang memang haknya mereka. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami terlebih penanya kita Ustadz. Kembali izin Ustadz, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan datang dari Bapak Yusuf di Jakarta. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah melindungi dan merahmati kita semua. Pertanyaannya, saya mendapati rezeki saya ternyata statusnya haram karena bekerja dalam lingkup transaksi riba.
namun memang sudah berniat untuk keluar dalam waktu dekat. Saya mendengar ada potongan hadis yang mengatakan bahwa ada orang yang berdoa dengan banyak sebab terijabahnya doa, namun tetap tidak diterima doanya karena makan, minum, dan juga menggunakan pakaian yang Allah haramkan. Nah, pertanyaan saya Ustadz, apakah selama ini sholat saya juga tidak diterima karena saya masih mengkonsumsi dari yang Allah haramkan? Dan apakah istighfar saya juga tidak diterima karena saya masih mengkonsumsi dari harta yang haram? Terima kasih atas jawabannya. Barakallahu fikum. Allah barik fik. Adapun yang telah berlalu, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haram. Allah tidak menerima salat seseorang yang di dalam perutnya ada makanan yang didapatkan dengan cara haram, dengan cara yang diharamkan oleh Allah, seperti tolong-menolong membantu terlaksananya sebuah perbuatan riba di lembaga ribawi. Maka dengan demikian, mengutip perkataan Ibnu Abbas, tentu tidak akan diterima. Ya. Ketika menghadapi ini, maka seorang yang beriman, ia cepat bertaubat kepada Allah. Seperti apa bertaubatnya? Meninggalkan perbuatan riba tadi. Ya, alhamdulillah, tadi kalau saya nggak salah dengar, antum sudah meninggalkan tempat ribawi tadi. Telah meninggalkan tempat bekerja ribawi tadi. Dan tinggal lagi apa-apa yang sekarang ini, kalau Anda sudah meninggalkan, ya, apa-apa yang sekarang ada pada diri Anda, dengan bertobat Allah mengampuninya. Cuman harta yang didapatkan tadi kembali kepada apakah Anda dahulu ketika bekerja tahu bahwa bekerja di tempat tersebut hukumnya tolong-menolong dalam perbuatan riba dan diharamkan. Kalau tahu, maka harta yang didapatkan sekarang tidak ada yang halal kecuali kebutuhan minimal Anda 1 tahun hitung. Sisanya berikan untuk fisabilillah, kemaslahatan umum, atau kepada fakir miskin. Anda tidak tahu, maka yang telah berlalu, harta itu statusnya sudah dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi fakir miskin bila Anda tidak mempunyai harta yang lain. Tapi kalau ada harta yang halal, warisan dari orang tua, hibah dari keluarga atau lainnya yang halal, cukup, maka ini tetap sebaiknya dikeluarkan. Wabillahi taufiq. Ya, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh pendengar kita Ustaz. Baik, kembali kita sapa Ustaz. Penelpon kita di sore hari ini ada Ibu Yanti dari Sumbar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan untuk Ustaz pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustadz. Ya, silakan Ibu. Saya tidak mendengar suara beliau. Mau bertanya Ustadz, saya pernah belanja online dengan sistem pembayaran COD. Qadarullah barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan Ustadz dan ingin dikembalikan lagi kepada penjual, dan penjual menyetujuinya dengan ketentuan dana dikembalikan ke ShopeePay. Bagaimana hukumnya Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih Bu, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Nah, jelaskan Ustaz, mohon izin. Baik, jadi tadi Ibu tadi melakukan sebuah transaksi jual beli Ustaz, yaitu berupa tas kalau tidak salah, dari sebuah aplikasi seperti itu dengan sistem pembayaran COD. Namun ketika barangnya sampai ternyata tidak sesuai dengan apa yang beliau harapkan, dan akhirnya ternyata apa? Ketika barangnya datang ternyata tidak sesuai Ustaz dengan apa yang beliau inginkan barangnya. Akhirnya beliau berniat mengembalikan tas tadi ke pihak penjual.
Namun setelah disetujui pengembalian barang, ternyata harga tas tadi itu diganti dalam bentuk Shopee Pay. Nah, apakah seperti ini ada penjelasan Ustaz dari sisi syariatnya? Apakah diperbolehkan? Begitu Ustaz pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Kalau digantinya dalam bentuk Shopee Pay, Anda boleh memakainya. Yang tidak boleh dipakai e-wallet itu apabila ada diskon khusus untuk memegang e-wallet itu. Ketika dia tidak ada diskon khusus untuk memegangnya, boleh Anda gunakan. Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita Ibu Yanti dari Sumber. Kembali ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Kali ini pertanyaan dari Ibu Ica di Jawa Timur. Beliau menanyakan, Bismillah Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum mengkonsumsi olahan daging kemasan seperti sosis misalnya yang sudah berlogo MUI, sedangkan perusahaan tersebut itu dimiliki oleh orang non-muslim. Yang kami khawatir terdapat pemalsuan daging. Begitu Ustaz pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Ya. Kalau Anda yakin ada pemalsuan daging, ya, kan Anda tidak wajib makan sosis. Lebih baik pergi ke pasar tradisional, beli daging. Itu jelas daging dan halal, ya. Dan itu pun lebih sehat menurut para ahli gizi. Karena makanan olahan dengan proses seperti yang tinggi tadi dikhawatirkan mengandung pengawet dan seterusnya dan tidak baik untuk kesehatan tubuh. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami Ustaz oleh penanya kita. Barakallahu fikum. Ustaz, mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz untuk menutup perjumpaan kita. Pertanyaan dari Bapak Danu di DKI Jakarta. Beliau menanyakan, Ustadz, saya berniat untuk menemani ibu saya untuk umroh di tahun depan. Tetapi kakak perempuan saya kepingin ikut. Yang jadi masalahnya adalah suami kakak saya ini masih bekerja di bank konvensional. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Jujur, saya belum pernah mendakwahinya terkait dengan riba. Saya pernah mendakwahinya sekali tentang ulang tahun. Alhamdulillah mereka mengerti bahwa saya tidak mau ikut ulang tahun. Tetapi ternyata mereka tetap melakukannya tanpa saya. Mohon sarannya Ustadz, jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Ya Anda sampaikanlah. Kalau nafkah yang diberi dan harta yang dapatkan oleh suami itu tidak halal. Dan bila seseorang berangkat ibadah haji dan umrah menggunakan harta yang tidak halal, itu dijawab tunai oleh para malaikat. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, malaikat menjawab la labbaik wa la sa'daik. Tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan hajimu tertolak. Umrahmu tertolak. Sampaikan. Kalau Anda ada kemampuan, ya, bantulah dia bayarkan umrohnya, itu baik. Tapi kalau tidak ada, hanya untuk Anda dan ibu, itu lebih penting. Wabillahi taufiq. Ya Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya dan pertanyaan juga sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz atas waktu dan juga ilmu yang telah antum berikan kepada kami di sore hari ini Ustadz. Semoga Allah senantiasa jaga antum dan juga kesehatan antum Ustadz ya. Barakallahu fikum. Allah. Kemudian sebelum kami tutup, kami kembali mengajak Anda untuk memanfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekan aktif kami bisa disaksikan di layar kaca Anda di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor rekening 77718418842. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas partisipasi Anda sekalian dalam aktif menyampaikan pertanyaan, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan atas waktu dan juga kesempatan yang Anda telah luangkan untuk bisa bersama kita di sore hari ini. Kami ucapkan
Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, dan jangan lupa untuk terus saksikan program Live Interaktif atau TV dari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan terakhir kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda sekalian. Barakallahu fikum, sampai berjumpa kembali pada program-program berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.